Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Salam sejahtera, Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, siapa yang tak mau menjadi yang terbesar, terhebat, terbaik, dan terkenal bagi kelompoknya? Secara umum orang ingin menjadi terbesar dan memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Agak jarang orang mau menjadi terkecil, apalagi terhina. Sesungguhnya untuk menjadi terbesar bagi kelompoknya adalah baik dan wajar. Namun keliru ketika hanya bertujuan untuk mendapat kedudukan, jabatan, dan kuasa agar lebih unggul dari yang lain. Sebab ketika targetnya hanyalah kedudukan dan jabatan semata, bisa-bisa akan menghalalkan segala cara, menyuap, berlaku curang, sikut sana dan sini, bahkan menipu dan bermanis lidah dengan berkoar-koar, membuat dirinya yang lebih terbesar dan orang lain menjadi lebih terkecil. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, persoalan untuk menjadi terbesar pun muncul di kalangan para murid. Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, namun belum mengenal dan mengerti dengan utuh tujuan Yesus di dunia ini. Justru mereka terjebak dengan pertengkaran, siapa kira-kira yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus yang Maha Tahu memahami bahwa para murid sedang bertengkar. Para murid berharap Yesus menjawab dan menghunjuk 1-2 nama yang terbesar di antara mereka. Kenyataannya justru Yesus bukan menjawab nama si A atau si B atau si C dan si C, si D. Melainkan Yesus mengambil seorang anak dan berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Mengapa menyambut Yesus dikaitkan dengan menyambut anak kecil? Jawabannya, sebab anak kecil cenderung polos, sederhana,
seperti kertas yang kosong yang belum mengetahui apa yang jahat dan baik-baik. Anak-anak masih berpikir sederhana. Anak kecil belum mengerti tentang kedudukan, jabatan, apalagi memaksakan kehendak akan kekuasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah kita semestinya di dunia ini. Jangan habiskan waktu hanya memikirkan soal kedudukan yang lebih strategis atau lebih memiliki kuasa daripada yang lain, melainkan dengan melakukan hal terkecil dan paling rendah sekalipun adalah yang terbesar di hadapan Tuhan. Dan yang terbesar dalam pandangan Tuhan justru menjadi hamba untuk melayani dan merendahkan diri, bahkan berkorban bagi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita menyambut pekerjaan yang sederhana sekalipun di dalam nama Tuhan, sebab kita menyambut Yesus. Dan siapa yang menyambut Yesus, maka bukan hanya soal Tuhan Yesus yang kita sambut, melainkan Tuhan Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau membangunkan kami dari tidur kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari dan sukacita pengharapan yang baru. Biarlah Tuhan, setiap hari Engkau menyempurnakan hidup kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati tersungkur di hadapan Tuhan. Kami mengingat penderitaan teman-teman kami, keluarga yang mengalami penganiayaan di kota Sigi di Sulawesi Tengah. Oh Tuhan, kasihanilah keluarga yang sedang berduka. Hiburkan Tuhan hati mereka. Tolong mereka Tuhan untuk menemukan keadilan. Dan biarlah inilah korban yang terakhir di tanah air kami Indonesia, ketika orang-orang kecil mencari kebenaran, mencari kebebasan beragama. Tuhan yang maha baik, biarlah Tuhan kejadian ini menjadi saksi bagi seluruh dunia bahwa Tuhan bahwasanya tidak tertidur, tetapi Tuhan akan mengganti air mata mereka dengan sukacita. Karena itu Tuhan, kami mendoakan para pemerintah kami dan jajarannya yang bertugas untuk menemukan kebenaran. Biarlah Tuhan, Engkau menuntun mereka sehingga orang-orang yang sedang berpikir sesat boleh kembali ke jalan yang benar. Tuhan berikan hikmat bagi setiap para pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita untuk satu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Shalom.